semuanya, perkenalkan nama saya Winda Yusnita, saya dari kelas MI1A dengan NIM 09010182529033. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma dan pemrograman, mulai dari konsep dasar, jenis-jenis algoritma, tahapan merancang algoritma, hingga struktur algoritma dan alur kontrol dalam pemrograman C++. Jadi, simak sampai akhir ya. Bagian pertama itu konsep algoritma. Kita mulai dari hal paling dasar. Apa itu algoritma? Bayangkan kamu ingin membuat secangkir teh. Langkah-langkahnya bisa jadi seperti ini. Pertama, rebus air, lalu masukkan teh celup, tuang air panas, tambahkan gula kalau kalian suka, lalu aduk hingga rata. Urutan langkah-langkah ini disebut algoritma. Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks komputer, algoritma adalah resep yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Tanpa algoritma, komputer tidak tahu harus melakukan apa. Algoritma yang baik harus memiliki 5 ciri, yaitu terstruktur, terbatas, punya input, menghasilkan output, dan tentunya efektif serta efisien. Algoritma penting karena merupakan dasar dari sebuah sistem komputer yang kita gunakan mulai dari Google Maps sampai YouTube. Urutan menulis algoritma itu ada 3 cara. Pertama dengan narasi atau menggunakan bahasa sehari-hari. Kedua procedure code, tulisannya mirip bahasa pemrograman. Dan terakhir itu ketiga flowchart, itu diagram alur. Bagian 2, jenis-jenis algoritma. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis algoritma. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan berbagai jenis algoritma, tergantung pendekatannya. Pada tingkat dasar, kita punya algoritma sekuensial, percabangan, dan perulangan. Algoritma sekuensial berarti langkah-langkah dijalankan berurutan satu persatu, misalnya menghitung luas persegi panjang. Kedua, percabangan, memungkinkan komputer membuat keputusan, misalnya jika nilai ujian tuh kurang lebih 75, maka lulus, kalau tidak lulus. Perulangan digunakan saat kita ingin mengulang perintah beberapa kali, misalnya mencetak angka 1-5 atau meminta password hingga benar. Jenisnya ada 3, for jumlah pasti, while selama kondisi benar, dan do while minimal 1 kali dijalankan. Dengan memahami 3 struktur dasar ini, kita bisa membuat hampir semua program komputer sederhana. Bagian 3, tahapan merancang algoritma. Membuat algoritma itu seperti merancang bangunan, ada tahapan-tahapannya. Secara umum, ada 6 langkah utama. Pertama, memahami masalah. Pahami apa yang diminta, tentukan input, proses, dan output. Kedua, menganalisis masalah. Pecah masalah-masalah jadi bagian kecil dan tentukan urutan logisnya. Ketiga, menyusun algoritma, tulis dalam bentuk procedure code atau flowchart. Keempat, mengimplementasikan algoritma. Ubah menjadi program dalam bahasa seperti C++, Java, atau Python. Kelima, menguji dan mengevaluasi. Periksa error sintaks dan logika menggunakan compiler. Keenam, mendokumentasikan algoritma. Catat hasilnya agar mudah dipahami dan dikembangkan lagi di masa depan. Nah, langkah-langkah ini membantu kamu membuat program yang rapi, efektif, dan mudah dipelajari orang lain. Selanjutnya bagian 4, struktur dasar pemrograman. Sekarang kita bahas tentang struktur dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer bisa melakukan tugas tertentu. Awalnya, program ditulis dalam bahasa mesin, hanya angka 0 dan 1. Lalu muncul assembly language, dan setelah itu bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan LISP. Bahasa-bahasa ini membuat manusia lebih mudah berkomunikasi dengan komputer. Dalam dunia pemrograman, ada beberapa paradigma, yaitu imperatif, fokus pada bagaimana cara kerja atau step by step. Kedua, deklaratif, fokus pada apa hasil yang diinginkan. Dan modern, multi-paradigma seperti Python, Kotlin, dan Rust yang bisa keduanya. Salah satu paradigma penting adalah pemrograman terstruktur. Konsepnya adalah memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil
agar mudah dibaca dan dikelola. 3 elemen utama dalam pemrograman terstruktur adalah sequence, selection, dan interaction. Prinsip ini membuat kode lebih mudah dipahami, efisien, dan debugging dan bisa digunakan kembali. Bagian kelima, bagian terakhir. Alur kontrol C++. Terakhir kita masuk ke alur kontrol dalam C++. Alur kontrol menentukan urutan eksekusi program agar program bisa mengambil keputusan atau melakukan pengulangan. Ada 4 jenis utama, yaitu pertama, sekuensial. Setiap perintah dijalankan dari atas ke bawah. Kedua, selection. Menggunakan if else, atau switch untuk pengambilan keputusan. Ketiga, interaction. Menggunakan for, while, dan do while untuk pengulangan. Keempat, jump, seperti break, continue, dan return untuk mengatur alur keluar masuk blok kode. Tips penting, gunakan indentasi yang rapi, hindari infinite loop, gunakan kurung kurawal, meskipun hanya satu baris, dan pilih struktur kontrol sesuai kebutuhan. Nah, itu dia penjelasan dari materi tentang algoritma dan pemrograman. Saya sudah membahas mulai dari konsep dasar algoritma, jenis-jenisnya, tahapan merancang algoritma, hingga struktur dan alur kontrol dalam C++. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami dasar-dasar pemrograman yang jelas dan terstruktur. Sampai jumpa di video selanjutnya.